Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada memperhatikanku saat ku telusuri perjalanan hidupku. Sungguh hanya anugerahmu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada memperhatikanku saat ku telusuri perjalanan hidupku. Sungguh hanya anugerahmu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Di dalam hidupku, di dalam hidupku. Pada kehidupan kami, senantiasa Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kehidupan kami, ampunilah kami Tuhan, biarlah setiap apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami siap memuji muliakan, teristimewa Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan Tuhan, urapan surga yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi jawaban dan boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat malam hari ini Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah menang, biarlah Tuhan senantiasa kehidupan kita ini semua oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan berikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Haleluya. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Saya namakan diri. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh. Amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Rancangan-Mu indah bagi kami ya Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab itu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu.
kuasa-Mu Amin. membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Haleluya Yesus. Kami percaya kasih-Mu Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu membangkitkan roh untuk kami datang memuliakan nama-Mu. Darah-Mu telah menyucikan kami. Kami percaya Engkau berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya-Mu yang terbesar senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. 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 Amin, haleluya. Kita akan rayakan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit.
rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hei serukan, hei hei, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hei serukan, hei hei, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hei serukan, hei hei, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Amin, haleluya. Kita akan siapkan hati kita, pendengaran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita semua. Apapun bentuk masalah dalam kehidupan, hanya satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
hanya Engkau berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau menjadi sandaran dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan ku hanya kan berharap pada Engkau Tuhan yang setia. Engkau. Amin. Tuhan yang setia. Glory, haleluya Yesus. Waktumu Amin. yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami ya Tuhan. Tuhan sandaranku. Dan ku hanya Aku berharap hanya kan berharap padamu. satu-satunya saja. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber Engkau kekuatan. sumber kekuatan. Amin. Haleluya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. satu-satunya yang ku Amin. Haleluya. percaya. Engkau sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan kami yang akan memberkati kami selalu. Engkau Tuhan kami yang akan selalu menjamah kami, sehingga kami selalu mengalami pemulihan, kesembuhan daripada Engkau, pembaharuan kehidupan dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga kami selalu dekat dan setia kepadamu. Hidup kami selalu berkenan dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami terus Tuhan, arahkan kami kepadamu. Sehingga kami selalu memikirkan perkara-perkara di atas. Kami selalu memikirkan tentang Engkau dan mengutamakan Engkau dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pujian penyembahan kami berdupa harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah rela berkorban bagi kami. Menebus kami Tuhan di Golgota. Engkau mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan biarlah pengorbanan-Mu Tuhan, kami selalu kenang dan kami selalu hargai seumur hidup kami. Dan kami mau belajar memberi yang terbaik kepadamu. Kami mau belajar mempersembahkan hidup kami, ya Bapa, selayaknya di hadapan-Mu. Apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan dengan ketulusan hati daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, terima kasih untuk segala pengorbanan Tuhan. Dan yang bisa kami balaskan, Engkaulah yang saja yang menuntun kehidupan kami.
agar kami selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau urapi, kuasai hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, boleh mengalami lawatan-Mu Tuhan. Boleh kami rasakan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Rohani kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami siap Tuhan, kami mau menjadikan diri kami murid yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Selamat Kak, kita beribadah kembali kepada Tuhan. Kalau malam hari ini kita ada, merupakan satu anugerah yang besar. Bahkan bukan hanya anugerah, suasana yang benar-benar membuat kita semangat. Karena apa saudara? Kebangkitan Yesus itu menjadi makna di dalam kehidupan kita semua. Tadi pagi saya sampaikan itu semua. Karena apa? Kekuatan iman kita, keberadaan kita hanya karena Tuhan sudah bangkit. Mengadakan mujizat Allah yang besar. Bukan hanya mujizat. Dia memberikan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah. Karena seluruh dunia memberikan penghormatan yang besar kepada Tuhan karena bangga melihat suasana yang berubah. Saudara, secara manusia, kalau kita memiliki keluarga yang sudah meninggal, ya, kemudian kita lihat benar-benar kesedihan itu meliputi kehidupan kita. Tetapi kematian Tuhan membuat warna yang indah. Kematian Tuhan memberikan sesuatu keadaan yang merubah segala-galanya. Itu sebabnya malam hari ini kembali saya ingatkan kepada saudara semua. Jangan kita abaikan apa yang Tuhan sudah buat untuk kita selama kita ada di muka bumi ini. Berapa lama kita ada. Dan Tuhanlah menjadi penanggung jawabnya. Dia sanggup mengadakan sesuatu yang indah di hari-hari ini. Seperti waktu dia bangkit. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Di waktu dia meninggal, dia wafat dengan segala masalah yang dia harus tanggung di kayu salib. Tetapi dia katakan kepada Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu, sebelum dia disalib. Tapi Bapa mengatakan, engkau harus menanggung dan melakukan. Itu sebabnya kalau kita ingat waktu dia mau disalibkan, hatinya merasa susah. Hatinya merasa terbeban untuk kita semua. Itu sebabnya akhir dari kalimat kata yang terakhir, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi apa yang dia buat? Seperti waktu dia dicobai di padang gurun. Bait Allah akan dirobohkan. Tapi dalam 3 hari dibangun, diperbaharui kembali. Dia menyaksikan dan dia mengatakan dan dia bisa membuktikan itu semuanya. Mari sore hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Tapi dia ada di sini sebagai Yesus yang sudah bangkit. Dia ada, dia lewati saudara-saudara sekalian. Mari kita akan memulai melihat kebenaran firman Allah.
Kita buka di dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai 10. Kita baca pelan-pelan, nikmati dan buktikan bahwa benar kalimat-kalimat yang kita baca itu memberikan makna di dalam kehidupan kita. Dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajah pakaiannya putih bagaikan salju dan akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya." Maria lihat tempat itu dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan padamu. Mereka segera pergi ke kubur itu dan takut akan dia. Lalu sampai ke 10 ya saudara. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan malaikatnya berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan mendekatinya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihatnya." Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti akan kalimat-kalimat. Bahkan kami mau menerima berkat supaya kami dapat memberkati orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kalau kita baca di kisah ini dari ayat pertama sampai yang ke-10, kita tahu semua ini diberitakan untuk kita mengerti bahwa kebangkitan Tuhan mewarnai hidup kita yang sekarang ini dilihat oleh dunia. Mereka menerima berkat karena kita menjadi berkat. Namun di sini dikatakan kejadian itu membuat suatu suasana yang memberikan kepada kita ketakutan. Tetapi kita harus tahu, dia bangkit bukan kasih tahu jamnya. Di sini dikatakan pagi-pagi benar, ya. Dia sudah bangkit dan tidak ada lagi di kubur itu. Maria Magdalena yang tahu disemayamkan, dibungkus dengan kain kafan, tahu bahwa Yesus itu sudah mati. Tetapi sebelum dia tinggalkan kuburnya itu, ada gempa yang besar. Ya. Ada yang mengatakan, ya, Tuhan bangkit pada hari apa, mati pada hari apa. Tetapi kita baca firman Allah, Jumat Agung menjadi peringatan atau kita renungkan. Ya. Dan pagi-pagi sekali dia sudah bangkit. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu yang menutup kuburan itu, saudara, dan menggulingkannya lalu duduk di atas.
malaikat Tuhan menjadi satu cara mengingatkan kita bahwa Yesus sudah bangkit dan dia duduk di atas batu itu. Apa artinya itu? Batu yang menutup kubur Yesus merupakan satu penutup persoalan, perasaan, semuanya digulingkan. Dan dia duduk di atas batu itu. Malaikat Tuhan membuat semua masalah itu selesai. Dan perempuan ini datang. Melihat ada satu cahaya yang besar. Di hari-hari ini mari kita celikkan mata rohani kita. Untuk melihat suasana yang luar biasa itu. Ya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Matahari aja kita tidak bisa lihat secara langsung. Apalagi kejadian ini memberikan kepada kita satu kekuatan dorongan yang hebat. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang. Setiap kubur dijaga. Tapi karena Bapa mengirimkan malaikat untuk membuktikan bahwa Yesus tidak ada, mereka ketakutan. Apa yang kita takutkan di hari-hari ini? Percayalah, Dia sedang menolong saudara untuk memperbaharui perasaan hidup saudara. Dia kirimkan malaikat. Secara kasat mata kita tidak bisa lihat. Tetapi kita boleh melihat secara rohani. Bahwa Dia yang sudah bangkit. Mewarnai hidup kita di masa-masa sekarang ini. Tapi perempuan-perempuan itu tidak percaya. Dia malah datang. Ayat yang keempat memberikan ayat yang keenam memberikan keyakinan buat kita. Saya baca ayat yang ke-6. Ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Seringkali kita tidak percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Ya? Warna dari kebangkitan Tuhan itu sedang bekerja saat ini. Memberi keyakinan buat kita. Biar kita mengerti bahwa Dia yang berkorban pada 2000 tahun yang lalu tetap ada bersama dengan saudara. Itu sebabnya malaikat katakan kepada perempuan-perempuan ini, dia tidak ada lagi di sini. Tapi masih belum percaya, masih masuk melihat. Saudara, kuatkan iman saudara. Teguhkan iman saudara. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Supaya kita bisa melihat cara Tuhan bekerja di hari-hari ini. Semua merasakan, saya percaya. Tetapi keyakinan itu diwarnai dengan kebangkitan Tuhan. Ayat yang ke-9. Sesudah mereka tidak melihat lagi dia di situ, dia katakan tiba-tiba Yesus jumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Kita disentakkan saat-saat kita mengalami ketakutan, keresahan. Itu selalu kita dapat, selalu kita dengar di hari-hari ini. Itu sebabnya mari saudara, kuatkan iman saudara. Saya tidak bilang saudara tidak punya iman, tidak. Tapi suasana mewarnai kehidupan secara jasmani saudara.
anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tebus, Tuhan jaga dan berkati. Itu sebabnya ayat yang ke-9 meyakinkan Yesus sendiri melihat kebingungan dari semua wanita-wanita itu. Dan dia katakan, salam bagimu. Malam hari ini juga dia ada di tengah-tengah kita. Dia katakan salam bagi semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Kalimat ini simpan, renungkan. Menjadi satu semboyan, menjadi satu keteguhan bagi kita semua. Dia yang sudah mati hanya untuk dosa saya dan saudara. Tetap memiliki kekuatan untuk menguatkan saya dan saudara. Salam bagimu. Ya, sungguh luar biasa. Dan mereka memeluk kaki Tuhan Yesus. Kita harus selalu ada di kaki Tuhan Yesus. Kita harus selalu duduk berdoa. Bersekutu dengan Dia. Karena Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya di hari-hari ini kita harus peka. Kita harus tekun. Jangan bimbang. Jangan khawatir. Ya. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang memiliki belas kasihan kepada saudara. Dia adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, memang secara manusia saya pun mengalami. Ya, aduh. Tetapi saya ingat karena Dia menjaga saya sampai hari ini. Berapa lama waktu yang Dia korbankan hanya untuk saya. Saya sadar. Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan di hari-hari ini? Saya tahu saudara sedang memikirkan semua itu. Tuhan, apa yang saya harus berikan? Jawabannya adalah salam bagimu. Supaya kita mempunyai ketenangan. Itu sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus memberi satu cara mengingatkan bangsa Israel. Ya. Bangsa yang dikasihi Tuhan. Bangsa yang dipelihara dan dibela Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan. 40 tahun Tuhan pelihara. 40 tahun Tuhan berkati. Sehingga dikatakan di sana, baju atau pakaiannya tidak menjadi rusak. Bayangkan saudara 40 tahun. Saya rasa dia tidak mencuci. Karena jalan terus. Kita punya baju secara jasmani aja. Minimal 2 tahun itu sudah ada yang robek. Tapi Tuhan menjaga bangsa Israel sampai 40 tahun. Sepatu tidak rusak. Ya. Semuanya Tuhan pelihara. Mari kita lihat di dalam Ulangan 29 ayat yang kelima. Ulangan 29 ayat yang kelima. Ya. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Amen. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Amen. Itu yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Ya. Itu yang Tuhan ingatkan. Karena bangsa Israel ini bangsa yang suka mengomel. Suka sekali menyangkal Tuhan. Ya. Sehingga apa dia katakan di sini? Ayat yang kelima dari pasal 29.
40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara, bicara padang gurun itu, kalau saudara tahu, saya pernah. Tidak ada pepohonan. Udaranya panas, pasir semua. Kalau kita injakkan kaki di pasir, aduh seperti kena api, panas. Tapi pemeliharaan Tuhan untuk bangsa ini nyata, ya. Dia katakan di situ, kasut di kakimu tidak rusak. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang heran baik? Berapa lama saudara dipelihara oleh Tuhan? Adakah Tuhan mengecewakan saudara? Adakah Tuhan meninggalkan saudara? Saya akui 77 tahun Tuhan pelihara. Aduh, bagaimana ya kalau anak pelihara orang tua 77 tahun tidak pernah ditinggalkan, pasti ngomel. Karena kita juga ngomel. Tapi Yesus yang bertanggung jawab, dia benar-benar melakukannya semua. Dia katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tanah perbudakan. Dari dunia yang kita lihat sekarang. Hanya Tuhan yang dapat mengangkat, mengeluarkan saudara. Memang. Tapi tetap aja aku mengalami ini, mengalami itu. Benar. Mengapa? Tuhan izinkan semua itu untuk menuntun kita berjalan seturut dengan kehendaknya. Orang lain menuntun kita bosan. Seorang anak saja menjaga kita aja pasti ngomel. Ya. Suami mendampingi kita pasti pegel. Istri bersama suami juga jengkel. Tapi dia Yesus yang bangkit mewarnai kehidupan kita supaya kita memiliki sukacita dan damai surga. Ulangan 5 ayat 6 membuktikan bagaimana cara Tuhan menuntun kita untuk menjadi anak-anaknya yang dikasihi. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-6. Tadi saya sudah ungkapkan. Ulangan 5 ayat yang ke-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan seperti yang kita ucapkan sehari-hari. Saudara kita mempunyai agama, tapi tidak mempunyai Tuhan. Ya, tapi kita yang punya Tuhan, kita beragama dengan baik. Amin. Ya, kita buktikan semua itu. Itu sebabnya dia katakan pada ayat yang kelima ini, ya, ayat yang ke-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kita diingatkan. Dari kita belum tahu, belum kenal kepada Tuhan. Tuhan sudah memperkenalkan diri kepada kita. Tuhan angkat kita. Tuhan taruh di atas batu karang. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Korban pertama yang diambil Tuhan bukan tubuhnya lagi, tapi seekor domba. Kenapa? Tuhan memberikan keyakinan, walaupun kita sudah melakukan dosa, Adam dan Hawa menjadi contoh yang baik. Ya, sebelumnya Tuhan izinkan dia menikmati tempat yang semuanya serba ada.
Tetapi kalau dia terpengaruh dengan seekor ular, sehingga dia harus mengalami susah semuanya, tapi Tuhan tidak meninggalkan dia, tetap mempunyai belas kasihan. Waktu mereka berbuat dosa, mereka tahu keadaan mereka, ambil daun ara tutup. Tuhan bilang, Adam, Adam, di manakah kamu? Suara yang manis menanyakan. Itu sebabnya dikatakan di sini, ya, dia mengambil domba. Kulitnya menjadi penutup dalam tubuhnya, ya. Disembelih untuk kita manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ini benar, saudara. Bukan hanya saya sampaikan kepada saudara yang hadir. Hamba-hamba Tuhan saja saat ini sudah kehilangan kemuliaan. Contoh soal. Kalau dulu semua berfokus dengan doa dan puasa. Sekarang hamba Tuhan banyak yang berbisnis. Ya. Kecil-kecilan, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Sudah tidak percaya kepada Tuhan. Coba saudara lihat hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan, di pedalaman. Kalau saya dengar, ya. Puasa terpaksa. Ya. Berdoa karena ingin kekuatan dari Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, gembala, dia merintis. Kalau sekarang merintis enak, saudara. Ada orang tua, tolong mama, papa, tolong kami dalam keadaan susah. Dulu udah ada. Saya lihat sendiri, bukan saya merasakan, saya lihat sendiri. Kasihan. Bahkan hamba Tuhan yang pernah bicara di sini, istrinya sedang hamil. Dia ambil makanan di tong sampah. Dia bawa pulang untuk memberikan makan istrinya. Kalau sekarang enak, saudara-saudara hamba Tuhan, tolong saudara harus berdiri teguh di dalam kebenaran firman Allah. Sudah enak fasilitas, ada HP. Ya. Bahkan mungkin orang tua membantu Anda. Ya. Karena kasihan. Tapi waktu mereka yang lama, mereka harus menangis. Mirip dengan Tuhan Yesus. Susah. Itu sebabnya makna kebangkitan ini harus kita miliki. Supaya kita bisa berjalan melayani Tuhan. Kejadian 3 ayat 20 sampai 21. Kejadian pasal 3. Kejadian 3 ayat 20 dan 21. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, amin. Ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ibu semua yang hidup. Perhatikan ibu-ibu ya. Semua kepercayaan diberi kepada seorang wanita. Tetapi sayang, 1000 sayang. Dia tidak bisa mempertahankan itu. Hati-hati. Wanita-wanita yang sudah dibeli dengan darah Yesus. Pegang kehidupan iman saudara. Untuk menjadi penolong kepada seorang suami. Ya, bukan perongrong. Dan dia katakan di situ, ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk
manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Tadi saya sudah singgung. Pengorbanan yang kedua, Tuhan sendiri yang mengerjakan lewat domba. Kita sudah ditebus dengan darah Tuhan yang mulia. Darah yang suci, darah yang tidak bercacat celah. Mari kita datang dan permuliakan namanya. Kita adalah DNA darah Yesus. Itu sebabnya biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Supaya kemuliaan yang Tuhan sudah percayakan itu tidak hilang. Ya. Sebab apa? Kita diberi pakaian. Pakaian kebenaran. Apa arti kebenaran? Pakaian yang tidak bercacat celah. Ingat, yang mempersiapkan diri menjadi pelaku firman sebagai bapak gembala, mungkin jadi ibu gembala. Mari kita kerjakan dengan baik. Jangan pandang remeh. Sebab saya tadi dapat ayat pagi-pagi. Keluaran 30 ayat 14. Nggak tahu itu apa bunyinya. Keluaran 30 ayat 14, coba dibaca dengan baik. Keluaran 30 ayat yang ke-14. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang maaf, keliru. 29 kali ya. Saya lupa itu ayat. Ya, saya ambil garis besarnya saja. Firman itu ada di mulutmu. Jadi, apa yang kita ucapkan itu harus menjadi berkat. Mungkin ada yang dapat sebab ayat itu saya taruh di kamar. Ya. Hati-hati. Seringkali kita tidak sadar. Ya. Itu sebabnya di hari-hari ini kita belajar. Belajar dari kebenaran firman Allah. Ya. Dan jadilah pelaku firman Allah. Ya. Itu sebabnya selalu disebut-sebut oleh Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Yang setiap kali memperhatikan engkau. Kita lihat pesan itu di Amsal 31 ayat yang ke-25. Karena tadi dikatakan ibu, istri. Ya. Amsal 31. Amsal 31 ayat 25. Ya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ini menjadi ucapan dari seorang ibu, dari Lemuel, ya. Karena apa? Dia bertanggung jawab atas anaknya. Ibu-ibu, oma-oma, mari kita belajar menjadi pendidik yang baik. Ya. Mengarahkan terutama kepada anak-anak. Di sini banyak anak-anak muda. Mari dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, karena itu yang menuntun kehidupanmu di dalam mengarungi dunia yang seperti ini. Itu sebabnya dikatakan itu, ya. Ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan. Seorang ibu harus kuat. Karena dia akan diberikan kemuliaan. Ya. Ia tertawa
tentang hari depan. Ibu-ibu harus bangga. Harus memiliki kekuatan dari Allah. Itu sebabnya kalau di kaum ibu saya katakan, banyak berdoa. Itu menjadi warna dalam keluarga. Bukan tiap hari menit-menit berdoa, tidak. Satu hari 24 jam. Ambil 2 jam 40 menit. Bukan juga seperti 2 jam harus berdoa. Selalu ingat dan berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Sebab apa? Wanita yang ada dibuat bukan dari tanah liat. Tetapi dari tulang. Berarti lebih kuat. Tapi jangan pakai kekuatan itu menjadi warna di dalam keluarga yang akibatnya kurang baik. Itu sebabnya ayat yang ke-29 saya bacakan. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau, Ibu Limuel, mereka semuanya melebihi dari semuanya. Jadi saya anggap wanita-wanita yang ada ini semua wanita yang berbuat baik. Amin. Ya. Supaya dunia boleh melihat cara kita. Baik menjadi seorang pemimpin. Baik sebagai seorang guru. Tadi pagi saya tidak sebut itu. Pendidik. Mari. Didiklah anak-anak cucumu dengan baik. Doa seorang ibu sepanjang apa? Sepanjang apa? Sepanjang jalan. Belum pernah ibu tidak berdoa, saudara ya. Di mana anaknya pergi, doa ibu sepanjang jalan. Jadi yang masih punya ibu, yang ada mungkin sudah tua, layani ibumu. Bukan dibelikan rumah yang besar. Tidak. Dibelikan mobil. Bukan, layanilah dengan baik. Ada berkat Allah yang luar biasa akan saudara terima. Saya sudah alami. Itu sebabnya saya bangga. Jadi ibu-ibu yang sudah umur-umur tua, doakan anakmu. Doakan menantumu. Doakan cucumu. Supaya mereka menikmati masa depan dengan tertawa. Nah, karena hidup kita ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat, karena percaya. Dikatakan karena percaya itu memang hidup di dunia ini, tetapi kita bukan berjuang dengan cara dunia, tetapi dengan iman percaya kepada Yesus. Kalau saudara ada sampai hari ini, sungguh luar biasa. Tidak ada orang yang bisa jaga orang sampai umur usia kayak saudara. Bahkan terkenal GPDI jemaatnya tuwek-tuwek. Tidak mengapa. Umur boleh ada. Tapi iman, kekuatan seperti seorang muda. Amin. Dengan doa dan iman bisa memindahkan gunung. Gunung kesusahan, gunung persoalan. Jadi saya bangga. Ya, setiap hamba Tuhan yang diundang kemari, saya banggakan kepada mereka. Di sini katanya ibunya tua. Iya, tapi jangan pandang remeh ya. Pendoa-pendoa syafaat di tempat ini yang mendukung pelayanan, yang mendukung pekerjaan Tuhan. Yang mudah-mudahan terima kasihlah. Kalau Anda didukung dengan doa, bukan dengan uang, dengan doa, ya, sehingga boleh menikmati berkat rohani yang luar biasa. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga itu menyatakan kebenaran kehidupan kita dengan iman kita yang ada. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Benar?
Amin? Ya. Kalau saudara berjuang secara duniawi, saya rasa saudara tidak ada di tempat ini. Tapi karena berjuang dengan iman, dengan kekuatan Allah, mempunyai jangkar yang kuat, membawa rumah tangga saudara kepada kehidupan yang bersukacita. Itu sebabnya ada janji yang luar biasa. Janji yang besar. Kita buka di dalam Yesaya 46. Ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Garis bawahi saudara. Saya sampai ada 3 warna di sini. Karena saya yakin hanya Yesus yang bisa mengeluarkan kalimat kata ini. Tidak ada orang yang lain. Dan perlakuan Yesus itu nyata. Dia katakan sampai masa tuamu dan saya. Aku tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Aduh, luar biasa saudara. Kok kuat Tuhan itu ya, menggendong umatnya. Tetapi itu menjadi keyakinan kita di hari-hari ini. Itu yang menjadi pegangan hidup kita. Siapa sih yang menggendong orang bertahun-tahun? Orang menggendong cucu aja yang kira-kira dari bayi, lalu sudah umur 8 bulan. Sudah bingung, sudah pegel. Seorang ibu tempo hari, saya dengar, tante, boyokku loro. Loh kenapa? Ya gendong putu. Jangan mengeluh, saya bilang. Itu berkat dari Tuhan. Ya kan? Amin kan? Waktu anak masih kecil diminta lekas besar. Sudah besar kalau bisa punya jodoh. Sudah punya jodoh maunya kawin. Habis itu seneng, wes kawin anakku. Setelah punya cucu, ketawa-ketawa sambil mengeluh. Saudara, Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak pernah mengeluarkan kalimat yang seperti apa yang pernah kita keluarkan. Itu sebabnya kalimat kata ini renungkan baik-baik. Nah, di sini semua lengkap. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang sudah punya cucu. Renungkan ini loh. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Berapa lama saudara usianya? Hitung aja. Hitung aja. Tuhan tetap mengatakan ini. Itu sebabnya malam hari ini biarlah kita belajar. Firman Allah menjadi pegangan. Firman Allah menjadi satu pengharapan buat kita. Menuntun kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus hidup. Semangat kebangkitannya membuat kita hidup dalam iman dan pengharapan. Oh haleluya. Tidak ada bahasa kalimat lain. Inilah yang menjadikan kita ada sampai hari ini. Sampai malam ini. Mari dengan kebangkitan Tuhan. Mewarnai kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita. Memperbaharui kehidupan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan pujian yang tadi pagi dinyanyikan. Apa itu yang tadi pagi? Lupa saya. Pujian yang tadi pagi coba dikeluarkan. Ada? Pujiannya apa tadi pagi? Tuhan Yesus. Apa? Kurenungkan apa tadi pagi? Lupa saya. Ya.
Saya dalam Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan Amin. tujuan hidupku Haleluya. hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman. Saudara, Ku renungkan biarlah pujian ini mewarnai hidup kita. Kita diajar untuk merenungkan firman Allah. Kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam segala perkara kita belajar. Yesus yang sudah bangkit bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan kepada kita iman yang besar, iman yang kuat, Amin. supaya kita mampu menengadah, melihat Haleluya Yesus. kebangkitan ini menjadi satu hadiah yang besar. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. kurenungkan Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk kesediaan Bapak Edi Susanto berdoa. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Sungguh Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang luar biasa terhadap kami seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dan terlalu baik buat kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib telah menebus kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang tidak layak untuk menerima, tapi Engkau menggantikan kami Tuhan. Karena pengorbanan-Mu yang begitu besar, begitu luar biasa buat kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan rohani kami. Biar kami lebih hari lebih setia, lebih hari lebih taat melakukan kebenaran firman-Mu.
Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, kemampuan hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu tak terbatas. Firman-Mu sungguh luar biasa. Firman-Mu menolong dan menuntun kami dalam kehidupan kami untuk kami menempuh jalan-jalan yang akan kami lalui di masa-masa yang akan datang. Sesulit apapun Tuhan, sesulit apapun permasalahan kehidupan dalam kehidupan kami percaya kuasa firman-Mu selalu menuntun dan menolong kami, untuk kami selalu tetap kuat, mengiring dan berbakti kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu tidak sia-sia, tapi kami sebentar pulang boleh mendapat berkat Allah yang luar biasa, yang besar. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Begitu juga pengorbanan-Mu dalam hidup kami pada saat ini yang kami rasakan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan atas semuanya. Amin. Terima kasih atas tuntunan-Mu dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Begitu banyak Bapa kekurangan Tuhan, tetapi Engkau yang mengetahui akan setiap hati kami. Biarlah Engkau yang melayakkan semuanya Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, tiba waktunya dalam hidup kami untuk memberikan korban daripada berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan tangan kami, agar kiranya kami dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Baik dari setiap kelebihan kami, bahkan dari kekurangan kami. Kiranya Engkau melayakkan Tuhan dan menguduskannya, semua untuk hormat kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia hidup di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia hidup di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya.
biasa dapat dibaca di Warta Jemaat atau LCD. Mungkin ada pengumuman yang telur. Sebentar kita akan mengambil telur. Saudara-saudara, di belakang ada telur Paskah. Tapi kita mengikuti peraturan yang baik supaya tidak berjubel di sana atau berdesak-desaan. Dimulai dari sebelah yang di kanan ini, ke belakang mengambil baru pulang. Lalu yang tengahnya. Begitu, supaya tertib. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Saya sudah berdiri. Kita akan akhiri badai. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah malam hari ini, Engkau sudah bangkit. Engkau dapat merubah segala-galanya. Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan iman yang teguh. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu telah meneguhkannya. Dan Engkau sudah memberikan kekuatan buat kami semua. Berkati yang sudah melayani dengan pujian, singer, memainkan musik, duduk di multimedia, di sound system, bahkan pembawa kolektan. Kami berdoa untuk jemaat yang masih dalam keadaan sakit menanti penyembuhan yang sempurna. Mujizat Allah terjadi karena Engkau sudah bangkit. Dan malam hari ini Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca, kami taruh di dalam hati kami menjadi satu keteguhan iman buat kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Engkau lihat tangan-tangan yang terulur. Bahwa berkat memberikan milik-Mu dengan baik. Engkau berkati mereka. Apa pekerjaan yang Kau percayakan. Kiranya Engkau mengurapi mereka semuanya dengan urapan Allah supaya mereka menerima berkat yang besar. Tuhan, pekerjaan apa mereka yang Kau percayakan, biarlah sebagai guru, karyawan, berwira swasta besar kecil, menjadi aparat, menjadi dokter,
Dan apa saja yang kau percayakan mereka kerjakan. Berkati semuanya. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang selalu memperhatikan pastori. Baik dia jemaat, baik dia bukan jemaat. Orang seberang engkau berkati. Supaya namamu dipermuliakan, namamu dibesarkan. Sebentar mereka akan pulang Tuhan. Biarlah engkau berkati mereka. Engkau kuatkan mereka. Jaga mereka, cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar menjadi bahagian mereka. Biarlah Tuhan semua itu mereka akan bawa pulang dengan kendaraan apapun yang mereka pakai jauh dekat, Engkau pimpin mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat Allah yang besar, kasih sayang, cinta kemurahan, bahkan anugerah Allah serta kemuliaan, bawalah pulang dengan iman sampai Dia menjemput kita semuanya saat kita pulang ke surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Persilakan dari Selamat sebelah Paskah. kanan. Tuhan memberkati. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia hidup di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia hidup di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia hidup di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, 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 Dia hidup di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia hidup di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas.